Posisi mukanya hancur sehancur-hancurnya, dan pada saat saya tahu ternyata dia kecelakaan di depan mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Uki, channel Bayaki RZK. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya sekarang bersama Teh Wiwin ya. Nah, Teh Wiwin ini banyak sekali pengalaman mistisnya, dan dia saat ini atau pada saat ini ingin berbagi kepada kita ya. Dulu juga sempat saya kontak Teh Wiwin, kalau mau ya ayo kita berbagi cerita gitu. Dan mungkin karena sibuk ya Teh. Nah, baru kali ini alhamdulillah bisa ketemu. Oke, buat teman-teman yang penasaran jangan di skip ya. Kita langsung saja mendengarkan cerita dari Teh Wiwin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis-mistis saya. Bermula dari tahun 2013 awal, yaitu pada saat saya bekerja di salah satu rumah makan, yaitu di daerah Ciamis. Di situ saya melihat sesosok ibu-ibu dan juga satu orang bapak-bapak yang mirip dengan yang punya rumah makan. Dari situlah saya mulai kesurupan dan tidak sadar apa yang saya lakukan. Nah, di situ saya dibantu oleh salah seorang kiai yang mengobati saya. Lalu dari situ saya jatuh sakit sampai dirawat di rumah sakit di Ciamis. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu karena memang posisinya saya sering sakit. Berakhirlah pekerjaan saya di situ. Lalu saya mencari sebuah pekerjaan dan saya mendapatkan satu buah pekerjaan, yaitu di Kota Kembang yang di salah satu mall di daerah Margahayu. Ya, mungkin sudah pada tahu di mana itu tempatnya. Dan pada tahun 2013 pertengahan, selama saya sudah bekerja 1 bulan di mall tersebut, saya melihat satu sosok. Pertama saya melihat memang kaget dan juga takut, karena memang posisinya saya baru melihat kalau sosok asli. Dan ya, setelah beberapa bulan saya bekerja di sana, saya bekerja di sana sebagai cleaning service di salah satu toilet. Emang di situ terkenal disebut ada satu sosok yang emang usil ya. Biasanya kedatangan mereka itu suka ada tanda-tanda, semisal ada bau amis, bau melati, ataupun tangisan, ataupun tertawa, tapi dia langsung pas-pasan mukanya dengan saya. Disitulah saya mulai kaget sampai saya kesurupan di sana, sampai saya diobati oleh salah satu satpam yang bekerja di sana, yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Dan ternyata saya baru tahu kalau mata batin saya itu terbuka. Disitulah saya kaget, disitulah saya takut, karena memang posisinya di mall itu bukan 1 atau 2 penunggu yang ada di sana, tapi malahan ada ratusan, malahan ada juga ribuan lah. Soalnya sudah terbiasa kayak orang-orang yang ada di sekitar sana. Ya, pertamanya saya memang takut dan juga kaget, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya terbiasa dengan hal itu. Saya meminta kepada salah satu pekerja security di sana untuk menutup kembali mata batin saya. Alhamdulillah di sana saya ditutup kembali. Tapi setelah ditutup, saya memang tidak bisa melihat lagi, tapi posisi bisa merasakan kehadirannya, bisa merasakan kedatangan mereka. Pegangan atau apa itu masih sentuhan-sentuhan manja itu masih saya bisa rasakan. Cuman memang sampai sekarang masih ada salah satu atau malahan ya di tempat
di mana saya berada, kalau memang di sana ada, saya bisa merasakan. Termasuk di sini juga saya sudah bisa merasakan dengan energi-energinya. Dari awal saya ke sini memang sudah beda ya. Ya mungkin segitu cerita dari saya. Jadi kan tadi Teteh bilang waktu dulu sering ngelihat yang kayak gitu. Nah biasanya itu apa sih, sosok apa yang sering banget gitu yang Teteh lihat gitu? Biasanya kalau yang sering saya lihat itu sosok perempuan ya, yang bisa dibilang itu kuntilanak lah, atau menurut ya kalau menurut orang tua zaman dulu ya, kalau dibilang apa sih yang suka culik anak, wewe ya. Iya, gombel. Ya kalau wewe biasanya pas maghrib itu emang Ada. kadang ada. Cuman biasanya kalau yang sering banget saya lihat itu lebih banyak kuntilanak. Oh, hantu klasik ya kuntilanak. Nah, di sini juga nih saya dulu kan pernah live sama Kang Iman. Malah sempat saya ceritain ya waktu vlog sama Kang Iman di sini nih, sama tempatnya di Puncak Bangku di sini. Saya juga ke sana tuh, ke Tanjakan Mayit di sana. Kang Iman yang turunnya sama adik saya waktu itu. Nah, emang di sini nih banyak tercium bau-bau anyir gitu sama bau busuk. Cuman yang seringnya anyir sih sama bau melati gitu. Biasanya itu emang sosok perempuan. Perempuan ya yang kalau yang busuk biasanya ancur-ancur gitu. Biasanya kalau yang busuk itu rata-rata ancur kalau bau busuk itu. Emang aya nu luat-luat we kita jadi asa diundang gitu. Dan gitu diobrolkan pasti nyampur ke teh. Ya. Emang posisinya aya nu ikut duduk di dieu ge. Makanya Maksudnya bukan saya ya, tapi oh, jadi Teh Win juga merasakan di sini adanya Teh. ada yang ikut duduk, ada yang lewat, ada yang lagi ngeliatin. Posisinya banyak emang. Ya bisa dibilang di atas sana tuh yang lagi merhatiin. Tuh di tempat Oh yang itu yang dekat foto. Oh dekat pohon itu ya. Dekat pohon. Oh iya benar. Oh, itu kan dekat pohon beringin tuh biasanya. Kalau nggak salah dulu ada pohon beringin. Emang ada yang merhatiin dari sana. Ada. Nah, jadi biasanya ya, yang setahu saya kalau yang kayak gitu diomongin, diceritain, biasanya itu sama aja kayak manggil, kayak terpanggil gitu ya. Yang makanya saya gak bisa ngerem ngomong soalnya dari tadi energinya udah beda. Ada salah satu yang mau masuk juga, cuman alhamdulillah masih bisa saya handle karena yang ikut duduk di sini nggak usil. Yang ikut duduk di sini nggak usil, cuman yang merhatiin dari atas itu memang agak sensi, nggak suka kalau diceritain. Jadi paling yang di sini ya yang ya emang rumahnya di sini mungkin ya Teh. Iya, Nah, jadi enggak di sini tempatnya. Oke, nah kemudian Teteh itu apa sih kebuka pas lagi diobatin pada tahun 2013 awal, tanpa sengaja oleh salah satu kiai itu, nggak sengaja terbuka gitu. Cuman posisinya dia juga nggak tahu kalau memang mata batin saya itu terbuka. Saya tahu juga 2013 udah mau akhir pas saya kerja di Bandung, karena memang di sana saya bisa melihat sosok-sosok yang memang dibilang wow. Ada memangnya posisinya kalau rambut udah ngejuntai panjang di lantai masih terkapar, itu memang wow bagi saya. Cuman ya memang posisinya saya nggak sanggup sama sosok yang ada di toilet, jadi makanya saya minta salah seorang security yang kerja di sana untuk menutup kembali mata batin saya, karena memang posisinya saya nggak kuat melihat sosok yang ada di toilet, karena memang satu dia usil, kedua posisi mukanya hancur sehancur-hancurnya, dan pada saat saya tahu ternyata dia kecelakaan di depan mall, dan kata dia sendiri, pernah saya berbicara dengan dia karena memang saya merasa risih, katanya dia tertabrak mobil dan dia terseret sebanyak 10 meter dari motor. Makanya saya minta ditutup, cuman posisinya dia usilnya tidak ke semua orang, cuman kan rata-rata kalau toilet cewek kan ya bau anyir kan, rata-rata lagi PMS.
jadi usilnya ke situ posisinya kan. Tapi alhamdulillah sih tidak semua yang datang ke situ diusilin. Kalau misal ada yang ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi di toilet, baru dia usilin. Kalau misal ada yang ketawa itu dia berasa diledek. Oh, ledek ya. Soalnya kan kalau dia juga posisinya kalau tempat itu memang sudah kosong, ya kesukaan dia emang ketawa. Oh, jadi nggak mau ada saingan ketawanya. Iya, mungkin nggak mau disaingin juga gitu. Makanya kalau misalnya ada cewek yang ketawa-ketawa ini itu di WC, pasti ya gitu diusilin gitu. Sebenarnya di mana-mana juga tergantung kitanya. Kalau dalam hati kita berniat ada mau jahat atau apa, kalau misalnya dari rumah aku pengen lihat ini, pasti dia akan merasa terganggu. Tapi kalau kita niatnya baik, ya enggak, dia juga tidak akan mengganggu. Tergantung niat kitanya. Gitu. Nah, selain itu kan tadi teteh katanya kebuka ya, nggak sengaja. Selain itu, teteh ada nggak keturunan gitu dari misalnya dari bapak atau dari kakek itu yang nurun ke teteh gitu? Dan memang saya ada satu keturunan lah yang emang bukan masalah ke pengen ini pengen itu, cuman ada satu uyut ya, disebutnya uyut, dulunya pernah punya, dan ya memang turunnya itu ke saya. Cuman sudah beberapa orang yang mau ngebuang dan juga mau mindahin, nggak pernah bisa. Soalnya pasti suka datang, katanya jangan dibuang karena ini buat menjaga, tidak mengganggu, cuman untuk menjaga saja. Iya sih, rata-rata buat ngejaga ya kalau dari apa sih orang tua dulu ya. Biasanya anaknya atau cucunya itu dikasih penjaga lah gitu ya. Hampir rata-rata sih. Oh iya teh. Nah, saya kan kalau live misteri biasanya itu kan suka ngelihat apa sih hantu klasik ya. Nah, itu hantu klasik teh ada yang putih, ada yang merah, terus ada juga yang agak kotor gitu ya. Nggak tahu itu putih, cuman kayak hitam-hitaman, kecoklat-coklatan gitu, kayak kotor gitu. Nah, itu beda atau apa bedanya gitu teh kayak biasanya gitu. Kalau yang putih itu lebih dominannya ke usil biasa gitu. Kalau misalnya usil ya paling cuman ketawa, nunjukin gitu, atau ketawa ataupun nangis. Tapi kalau yang dominan merah emang rata-rata biasanya itu kiriman. Bedanya biasanya itu kiriman, tapi dia nggak bisa balik lagi. Soalnya saya pernah waktu di Bandung, terus di salah satu mall, tapi bukan tempat saya kerja, itu nemu yang merah. Dia tuh nangis, katanya pengen pulang tapi nggak bisa pulang. Soalnya rata-rata emang kiriman. Kalau kiriman kayak santet gitu Ya, kalau misalnya kiriman itu biasanya, kalau yang merah itu untuk yang merusak rahim. Jadi misal mengganggu rumah tangga biar nggak bisa punya keturunan. Soalnya saya pernah gitu ngomong ke dia, katanya dia disuruh cuman nggak bisa balik lagi. Kalau yang kotor itu biasanya dia itu lebih dominan ke yang bau busuk, kayak yang ancur-ancur gitu biasanya. Kalau yang kotor-kotor itu mukanya suka gitu. Ya, Rata-rata gitu, lebih dominan ke situ. Kalau yang putih mah paling ya usil-usil biasa sih. Ya juga kalau yang putih kan sering banget Muncul. Sering banget muncul. Nah, kan kalau yang merah kan jarang-jarang gitu ya. Berarti beda ya kalau itu mah. Berarti apa sih istilahnya, kalau kekuatan mah itu lebih tinggi. Kalau kekuatan sih lebih tinggi di yang merah, soalnya kan posisinya dia disuruh. Bedanya di situ. Cuman ada juga sih yang merah yang nggak disuruh, cuman dia misalkan itunya apa sih, usilnya lebih gitu. Usilnya lebih dari yang putih, makanya ada juga yang sebenarnya ada juga sih. Saya juga pernah melihat di salah satu rumah makan, ya bisa juga untuk penglaris. Pesugihan. Iya. Kalau yang merah. Jadi
ada informasi baru nih. Biasanya, Nambah pengetahuan. biasanya kalau yang merah itu biasanya di rumah makan atau di kafe-kafe. Soalnya kan kalau di bakso beda lagi. Kalau di bakso lebih dominan cowok. Cowok. Cowok yang telinganya. Oh, wow. Apa? Jadi yang telinganya kayak panjang, kayak gitu. bentuk Itu apa sih maksudnya? bentuk telinga kucing atau apa? Iya, yang runcing gitu kan. Kayak yang di film-film. Heeh. Soalnya saya pernah bekerja di Bekasi. Waktu itu saya ikut majikan makan. 2 kali makan di situ, 2 kali juga dibungkus ya di salah satu bakso pokoknya yang terkenal di Bekasi. Kalau makan di situ rasanya enak, tapi kalau pulang ke rumah tiba-tiba baksonya busuk. Busuk, asli busuk. Jadi udah bau, udah lembek. Pernah saya ketemu salah satu orang indigo lah, pokoknya perempuan. Saya ngomong kayak gini sendiri, kenapa ya kalau beli bakso di sini kalau dibungkus suka busuk. Teteh itu ternyata tahu. Teteh bisa lihat nggak? Kalau lihat enggak, cuman saya bisa merasakan. Mau lihat nggak? Katanya. Memang di situ saya diperlihatkan kembali dan memang posisinya cowok kerdil, kupingnya runcing, berwarna, pokoknya menjijikan. Dan dia biasanya duduk di dekat tempat baksonya. Biasanya pokoknya kayak di film-film itu memang saya pernah melihatnya. Cuman ya posisinya tidak semua tempat makanan itu ada begitu, cuman salah satunya ya memang ada gitu. Berarti kalau ada yang beli jajanan enak di tempat pas dibawa ke rumah, nah itu hati-hati tuh, hati-hati. Nah, jadi obrolan kita kali ini mungkin sampai di sini aja dulu. Lumayan ya, kita dapat pengetahuan baru tuh tentang hal-hal seperti itu. Jadi banyak yang belum kita ketahui, sekarang bisa tahu ya dari Teh Wiwin ya, yang memang benar-benar mengalami. Nah, namun buat teman-teman semua jangan terlalu fanatik ya sama hal-hal seperti ini, karena namanya juga hal-hal gaib ya. Gaib itu kan nggak kelihatan ya. Jadi terus ada bisa percaya bisa enggak, itu kembali lagi kepada kalian, dan informasi yang kalian dapat disaring lagi ya, jangan langsung dicerna mentah-mentah ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kemudian subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ya, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah. Dadah.